kembali lagi di podcast Suara Muda Inspirasi Kita. Perkenalkan, nama saya Ri Ramadaniksi sebagai host pada podcast kali ini. Nah, Sobat Asta, kalian penasaran gak nih narasumber kita pada kali ini itu siapa? Jadi, narasumber kita pada kali ini adalah salah satu guru agama di SMPN 8 Mataram. Mari kita sambut Pak Rifai. Nah, Pak Guru, kalau kita panggil Ustadz aja gimana nih? Biar lebih berasa gitu Ramadannya. Oh gitu, ya boleh-boleh aja. Mau panggil Pak Guru, Pak Ustadz, ya terserah. Mana-mana yang terbaik lah. Oke, kalau begitu. Jadi Ustadz kabarnya gimana nih? Alhamdulillah kabar baik, walaupun rada-rada kurang sehat dikit, tapi tetap kita harus semangat dalam menjalani puasa, ya terlebih di bulan Ramadan ini. Tuh Sobat Asta, Ustadz aja yang lagi kurang sehat semangat. Jadi kalian harus semangat juga ya puasanya. Ustadz, kemarin kan kita sudah merayakan malam Nuzulul Quran. Jadi biar saya dan Sobat Asta makin tahu, boleh nggak sih dijelaskan apa itu malam Nuzulul Quran? Oh boleh, ya. Jadi malam Nuzulul Quran itu adalah suatu peristiwa yang bersejarah dalam Islam, di mana pada malam itu turunnya Al-Quran, yakni terjadi pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro atau Jabal. Nah, di mana peristiwa ini terjadi sekali, ya. Maksudnya sekali, untuk prosesnya itu bertahap. Nanti Al-Quran itu tidak turun sekaligus gitu loh, berangsur-angsur. Di mana prosesnya Nabi pada saat itu beruzlah. Tahu beruzlah? Kurang tahu. Ya, beruzlah itu berdiam diri. Beruzlah itu cara Rasul mendekatkan diri kepada Allah di dalam sebuah gua bernama Gua Hiro. Di mana pada saat itu dalam uzlahnya, pendekatan spiritualnya kepada Allah itu datang tiba-tiba sosok yang sangat menakutkan. Nah, siapa dia itu? Dialah Jibril alaihissalam. Datang Jibril dengan wujud aslinya. Kedatangannya ngapain? Mau memberitahukan kalau fase itu adalah fase di mana Nabi Muhammad itu maksudnya mau diangkat menjadi nabi. Disitulah dia memperoleh wahyu pertama. Nah, di mana diminta di situ Jibril membaca Iqra ya Muhammad. Sampai 3 kali itu terulang-ulang. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Sampai Nabi berespon, apa yang harus saya baca? Ma'ana biqari. Iqra ya Muhammad 3 kali berulang. Maka di situ Jibril menuntunnya lalu membacakan 5 ayat pertama daripada Quran surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Nah, jadi setelah proses itu disampaikan sama Jibril, barulah Nabi membaca berulang. Artinya pada saat itu Rasul langsung menerima dan menghafalnya ayat yang barusan sudah dibacakan oleh Jibril itu. Setelah ayat itu selesai dibaca, Rasul masih dalam keadaan ketakutan. Dari datangnya sosok makhluk tersebut, Nabi sudah takut. Bergetar dia punya tubuh, anggota tubuhnya bergetar. Nah, tiba-tiba seperti tadi lah ceritanya. Begitu sudah selesai dibacakan, nah itu menandakan bahwa Al-Quran telah turun pada saat itu kepada Nabi. Dan Nabi Muhammad pada saat itu sudah resmi dinobatkan menjadi seorang Nabi. Nah, itu tanda kenabian. Ya, jadi begitu. Wah, Masya Allah, Sobat Asta, kalian udah denger kan apa itu malam Nuzulul Quran? Nah, jadi Sobat Asta, itu dia tuh makna dari malam Nuzulul Quran, di mana malam tersebut merupakan malam diturunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Keren kan? Wih Ustadz, ternyata malam Nuzulul Quran itu sangat penting ya. Nah, untuk kita yang hidup sekarang, apa sih pentingnya untuk memperingati malam Nuzulul Quran? Ya, baik. Jadi dari peristiwa malam Nuzulul Quran itu dapat kita mengambil pelajaran ya, terutama untuk kita yang generasi sekarang. Pertama, di mana peristiwa itu memberikan pembelajaran pentingnya membaca Al-Quran. Karena kalau kita melihat dari ayat satunya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di sini maksudnya
kita diminta untuk banyak membaca, ya, banyak membaca. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Apa nih yang harus kita baca, pikirkan? Nah, dari situ terutama di momen ini adalah Al-Qur'an yang dimaksud. Artinya, pelajaran pentingnya kita harus banyak belajar membaca Al-Qur'an. Tentunya lagi menghidupkan malam-malamnya dengan apa? Sholat malam gitu. Nah, ini salah satu bagian daripada pentingnya malam nuzulul Quran. Ini penting dirayakan dalam arti untuk mengambil ibrah, pelajaran dari sejarah peristiwa turunnya Al-Quran. Jadi pentingnya itu satu, banyak membaca Al-Quran. Dua, menghidupkan malam tersebut, malam ke-17 Ramadan itu dengan sholat malam, berzikir. Itu kepentingannya, ya. Nah, Sobat Asta, pentingnya merayakan malam nuzulul Quran adalah untuk meningkatkan ibadah dan membaca Al-Quran. Nah, lanjut nih Pak Ustadz. Kalau boleh tahu keutamaan malam nuzulul Quran apa nih? Biar Sobat Asta bisa mempraktikkan di rumah. Ya, jadi alhamdulillah terkait masalah keutamaan daripada nuzulul Quran itu sendiri banyak ya. Namun di sini Pak Guru bisa berbagi, ada beberapa nih. Satu di antaranya keutamaannya yaitu sebagai malam 1000 bulan, ya kan, sebagaimana disinggung di dalam surah Al-Qadar itu, dimana pada malam itu juga turun malaikat, ribuan malaikat yang turun. Untuk apa? Mengurus makhluk pada saat itu. Jadi peristiwa itu mengandung keutamaan malam 1000 bulan, artinya lebih baik daripada 1000 bulan. Sedangkan satu bulan itu punya keutamaan tersendiri masing-masing bulan. Nah, dengan terjadinya peristiwa dengan terjadinya peristiwa nuzulul Quran itu menghadirkan keutamaan yang sangat baik, lebih baik dari 1000 bulan. Apa sih yang kita lakukan pada saat itu? Ya salah satunya tadi membaca Al-Quran. Itu satu. Kedua, malam dimana malam pengampunan. Di situ Allah mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Karena pada malam itu juga Allah akan mengampuni semua dosa-dosa hambanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Ketika dengan catatan apa? Ketika hamba tersebut betul-betul bertaubat. Nah, itu salah satu kemuliaan, keutamaan daripada malam nuzulul Quran. Jadi malam nuzulul Quran itu keutamanya satu, lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, malam pengampunan. Yang ketiga, keutamaan daripada nuzulul Quran itu di mana malam itu penuh keberkahan. Apa yang menyebabkan berkah itu turun? Karena malaikat yang jumlahnya banyak itu yang menyebabkan semesta itu menjadi berkah. Berkah di sini contohnya kedamaian di dalam kita hidup berkeluarga, bermasyarakat, bersosial, dan seterusnya, bernegara. Nah, ini makna keberkahan, kedamaian ya. Timbul kedamaian antar sesama. Gimana coba kita lihat contoh-contohnya ya. Di masyarakat bergema tuh irama tadarusan. Di sana sini kita mendengar banyak sekali lantunan Al-Quran. Nah, ini contoh daripada keberkahan. Memang ada beberapa yang kita bisa lihat sejenis kemaksiatan lah ya, banyak memang, tapi tidak lebih daripada keberkahan yang tumbuh itu. Maksudnya kedamaian pada saat itu tidak berkurang daripada maksiat. Ada memang maksiat. Makanya terkait Ramadan ini kan ada manusia yang berbuat dosa padahal ini setan itu dibelenggu gitu. Nah, di sini maksudnya dalam diri kita tempatnya untuk membelenggu nafsu kita agar tidak berbuat dosa. Jadi keutamaan yang ketiga itu malam penuh keberkahan. Keberkahan dimaksud kedamaian ya. Nah, yang selanjutnya malam dimana takdir dicatat. Maksudnya amal kita selama setahun itu bakalan dicatat. Maksudnya malaikat mengurus makhluk pada saat itu. Apa katanya? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikah. Nah, di sini turunnya malaikat
Warruhu dan ruh, maksudnya Jibril dengan izin Tuhannya, biizni rabbihim min kulli untuk mengurus makhluknya. Maksudnya takdir manusia di situ diurus sama malaikat itu. Iya. Jadi pada malam itu apa namanya? Keutamaan pertama tadi malam 1000 bulan, kedua malam pengampunan, yang ketiga malam penuh keberkahan, yang keempat malam dimana catatan amal kita itu, takdir amal kita ya diangkat gitu. Ada 4 maksud daripada keutamaan nuzulul Quran. Wih, Sobat Asta, mulia banget ya keutamaan malam nuzul Quran. Jadi, Sobat Asta di rumah jangan lupa banyak-banyak beribadah ya. Berikutnya Ustadz, tadi kan kita sudah bahas keutamaan malam nuzul Quran, pentingnya malam nuzul Quran. Nah, jadi sekarang Ustadz boleh nggak sih kasih tips untuk Sobat Asta di rumah, apa saja amalan yang bisa dilakukan pada malam itu? Oke, baik. Jadi Sobat Asta, terkait masalah apa saja yang boleh dilakukan, yang harus dilakukan pada malam itu, banyak sebenarnya. Semua amalan pada saat itu diijabah juga. Ya, pertama tentunya membaca Quran, karena ini sifatnya urgen, dalam arti mendasar sekali. Ini ayat-ayat Allah turun pada malam itu, pelajaran yang pentingnya membaca Quran. Nah, di mana membaca Quran ini satu huruf itu akan bernilai 10 pahala. Ya. Nabi pernah bilang, kurang lebih begini ya. Alif Lam Mim. Nah, Alif Lam Mim itu bukan satu huruf, melainkan 3 huruf. Alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Maka itu sudah tergolong 3 huruf. Maka jadi berapa tuh? 30. Iya, jadi 30. Kan banyak. Apa kita tidak merasa tertarik dengan kemuliaan itu, keistimewaan itu? Iya kan? Ya. Pahalanya sudah berlipat ganda. Nah, jadi itu ya. Satu, amalannya kita memperbanyak membaca Al-Quran. Tadarus. Yang kedua, beriktikaf. Tahu beriktikaf? Nggak. Nah, beriktikaf itu adalah berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid itu apa yang kita lakukan? Ya tidak ada lain. Berzikir, baca Quran, sholat, menghidupkan qiyamul lail juga. Ya, beriktikaf itu dari malam itu sampai, ya kalau mau sampai subuh juga boleh. Itu yang pasti beriktikaf itu berdiam di dalam masjid. Yang dilakukan apa? Berzikir, membaca Quran, hal-hal yang positif lah ya. Jadi yang kedua beriktikaf. Yang ketiga, hal yang bisa dilakukan itu berbagi. Berbagi misalnya berbagi untuk berbuka puasa. Boleh itu dilakukan sore harinya walaupun pada malam itu turunnya, atau besok paginya. Misalnya paginya, tadi malam kan peringatan Nuzul Quran 17 Ramadan. Paginya boleh kita berbagi. Itu bakalan dihitung sama Allah sebagai kita melaksanakan pada malam ke-17. Nggak mesti malam harinya itu loh berbuat amalnya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi yang ketiga, amal yang bisa dilakukan itu adalah bersedekah atau berbagi kepada sesama. Nah, mungkin ini ya. Banyak sih amalan-amalan lain yang mau kita lakukan. Membantu teman, bersilaturahmi itu sudah terhitung daripada amalan-amalan baik yang dilakukan pada malam itu. Nah, Sobat Asta, itu dia tadi amalan yang bisa kalian lakukan pada saat malam nuzul Quran. Intinya banyak-banyak beribadah deh. Jangan bandel ya. Oke. Nah, yang terakhir Ustadz, apakah malam turunnya Al-Quran bisa menjadi petunjuk hidup bagi umat manusia? Oh, tentu. Memang ya, dia adalah petunjuk hidup. Hudal linnas. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal linnas. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Dia adalah petunjuk hidup manusia. Dia adalah pedoman hidup. Apapun yang kita cari di dalam dunia ini sudah tertera di dalam Al-Quran. Arah kanan, kiri, depan, belakang sudah dijelaskan. Itulah Quran. Artinya dialah pedoman hidup. Apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan sudah dijelaskan semua di situ. Mau unsur belajar, politik, negara, semua ada di situ dijelaskan. Makanya ketika orang itu jauh dari Quran, maka hidupnya bakalan tak tentu arah. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan acuan hidup atau pedoman hidup. Contoh kecil ya. Sebagai contoh nih perumpamaan ketika sholat. Ketika
imam mau ruku lalu makmumnya tidak mengikuti imam, kira-kira gimana tuh? Maka dia tidak dikatakan berjamaah kan? Nah, artinya apa? Si makmum tidak mematuhi daripada imamnya. Nah, kenapa Pak Guru contohkan itu? Kita sebagai manusia, begitu Quran mengatakan A, maka kita harus ikuti A. Sebaliknya, kalau Quran mengatakan A, kita mengatakan B, maka kita tidak mematuhi Quran. Dalam arti kita tidak mengikuti pedoman hidup. Ketika sudah tidak mematuhi pedoman hidup, maka yang terjadi kesesatan dalam diri kita. Kesengsaraan sudah pasti. Kenapa? Karena Quran itu adalah jalan hidup manusia untuk menuju keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Itu dia Sobat Asta. Jadi, Al-Quran merupakan pedoman hidup kita, baik itu agama, politik, sosial, dan negara. Semua sudah tercantum di Al-Quran. Jika suatu saat Sobat Asta kehilangan arah, jangan lupa kembali untuk membaca Al-Quran, supaya hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Saya Rira Ramadanisi dan Ustaz Ripai pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Suara Muda, inspirasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.